Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya Rahman Dika beserta PPG LPTK Universitas Halu Oleo akan mengadakan praktik pembelajaran sebagai untuk mengikuti ujian kinerja. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak-anak, selanjutnya saya akan absen dulu. Kata kita hari ini. Ada semua, Pak. Oke, ada semua ya, bagus. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi, saya akan menanya dulu tentang materi kita yang lalu. Masih ada yang ingat? Oke, lanjut. Tubuh berita dan ekor berita. Oke, itu dari segi struktur. Kemudian dari segi kebahasaan. Saya Pak, Ah, kaidah pembahasan teks terdiri dari bahasa baku dan kalimat langsung. oke, bahasa baku dan kalimat langsung. Saya jelaskan dulu kata baku atau kalimat baku itu adalah kalimat standar yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Siapa lagi? Ah, Keterangan waktu, kata kerja. oke, keterangan waktu dan kata kerja mental. Lanjut, masih ada? Ah, konjungsi bahwa apa tadi? Temporal dan kronologis. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalian masih ingat materi yang lalu. Materi kita hari ini pun ini adalah sebenarnya tentang iklan, poster dan slogan. Nah, yang saya tanyakan ini, apa manfaat kita mempelajari iklan? Ada yang bisa memberikan komentar? Apa manfaat kita mempelajari iklan? Ah, Sebagai sarana untuk mempromosikan barang atau jasa. sebagai sarana untuk mempromosikan barang dan jasa. Siapa lagi? Ada yang bisa menentukan manfaat mempelajari iklan? Atau kalian punya barang di rumah yang mungkin akan kalian promosikan kepada teman-teman, kalian masih bingung. Bagaimana cara kalian untuk mempromosikan barang-barang itu? Ada yang bisa? Dengan media yang ada sekarang? Handphone. Handphone, apa lagi? WA.
WA menggunakan handphone tetapi melalui WA. Apalagi Facebook. Itu semua sarana untuk mempromosikan barang. Oke anak-anak. Pada hari ini coba lihat dulu di depan saya akan menampilkan kedua pembelajaran kita hari ini. Ada dua, mungkin bisa dibaca sama pada kelas. Yang nomor satu apa? Menganalisasi pola perjanjian pada iklan, slogan atau poster yang dibaca dan didengar dengan cepat. Oke, lanjut. Menganalisis. Menganalisis. Oke, ini adalah tuntunan materi kita hari ini ya. Pertama, menganalisis pola penyajian pada iklan, slogan, atau poster. Itu adalah tujuannya. Yang kedua, menganalisis kebahasaan iklan, slogan, atau poster. Bisa dipahami? Yang lain bisa dipahami? Oke, lanjut. Saya akan putarkan dulu video. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Bu, mau ngapain? Kemungkinan lebaran Bagus belum bisa pulang. Oh, masa lebaran nggak pulang? Bagus pulangnya harus terus orang sosial dulu ya Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Bos. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat Bu. Tapi kalau Bagus dengan ibu sama teman-teman gimana? Bagus juga mau lihat ibu sakit. Bagus itu. Ya Allah. Semoga virus ini cepat selesai. Sembuhkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya Bu. Amin. Hari ini saya belajar bekerja untuk orang tua yang saya sayangi. Sudah datang loh. Yuh, kenapa saya makan bakso lagi? Mana sih? Gimana bos? Ikutin aja. Oke, Syah. Pakai ini, Gelis Aglo Plus. Baru Gelis Aglo Plus. Plus company dengan teknologi Korea. Meneliti, menyerap cairan jerawat dan menghabiskan jerawat. Hilangkan jerawat dengan cara pas, Gelis Aglo Plus. Bye ya, bye. Oke anak-anak, yang kali itu adalah contoh dari apa? Iklan yang sering kalian tonton melalui layar TV. televisi. Ada iklan layanan masyarakat, ada iklan produk dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan tentang materi kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah pola penyajian teks, iklan, poster, dan slogan. Yang pertama, berdasarkan medianya, mungkin bisa
cetak. Tahu media cetak? Tahu. Ini namanya media cetak. Apalagi selain ini? Koran. Apalagi? Majalah. Ini buku ya? Buku. Koran, majalah, apalagi? Itu namanya media cetak. Yang ditemukan kalau gambar seperti ini bisa ditemukan di majalah atau koran. Ada satu kolom, kemudian ada iklan seperti ini. Ini namanya iklan kolom. Bisa dipahami? Kemudian ini juga yang kedua, iklan baris. Iklan baris ini kalian bisa temukan di mana ini? Di koran atau di media cetak. Ini tidak ada di televisi, tidak ada dalam radio, tetapi ini bisa ditemukan di koran atau media cetak. Kemudian media elektronik. Tahu elektronik? Tahu. Apa saja elektronik? Radio. Radio, Televisi. televisi, Kulkas. nah, kulkas masuk tapi kalau berkaitan dengan iklan tidak masuk. Iklan radio, iklan ini mengenalkan efek suara, baik berupa tuturan musik maupun bunyi-bunyi, tapi tidak ada gambar. Itu kalau iklan yang disiarkan melalui radio. Iklan televisi. Nah, ini iklan yang mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Ini hampir tiap hari kalian lihat ini. Kemudian iklan film. Pernah nonton iklan film? Misalnya ada perputaran film berikutnya, tetapi iklan sudah ada malam ini. Itu adalah contoh dari media elektronik, namanya iklan film. Biar kalian berdasarkan apa tadi? Media ya. Sekarang berdasarkan isi. Bisa kalian baca? Iklan pemberitahuan. Reuni akbar. SMA, SMEA atau SMK 1. Ini adalah contoh dari iklan pemberitahuan. Bisa dipahami? Iklan dari masyarakat. Yang ini biasanya dapat di mana ya? Bisa juga di TV. Tetapi ini kalau model seperti ini kebanyakan di pasar. Ini iklan masyarakat. Karena di iklan ini hampir sama dengan poster, hanya tulisannya berbeda. Nah, ini adalah iklan penawaran. Mengapa dikatakan penawaran? Menawarkan barang atau produk yang akan dipromosikan. Itu namanya iklan penawaran. Ini hanya sebagai contoh. Di televisi paling banyak itu. Misalnya HP. Bisa dibanding. Misalnya HP. Itu adalah salah satu contoh dari iklan penawaran. Persuasi. Tahu persuasi? Belum tahu? Ketika saya mengajak kalian untuk membeli barang saya, itu namanya persuasi. Ketika kalian menonton iklan sampo, maka isi dari iklan itu ada ciri kebahasan dari iklan itu adalah
mengajak orang untuk menggunakan sampo itu. Siapa yang pernah beli alat-alat kecantikan yang pernah ditonton melalui televisi? Misalnya Wardah. Apa Wardah atau Wardah? Wardah. Nah, pernah lihat iklan televisi? Nah, itu adalah bahasa yang menggunakan bahasa persuasif. Biasanya itu menggunakan kata ayo. Gunakan itu adalah ciri dari kebahasaan teks iklan. Kemudian prima putis. Kemudian imperatif. Tahu imperatif? Kalimat perintah. Tahu kalimat perintah? Ikutilah. Ayo. Gunakan masker sekarang juga. Itu juga masuk dari imperatif. Tetapi hampir sama dengan persuasi. Adakah tetapi bersifat perintah. Kemudian bersifat positif. Alhamdulillah iklan di televisi Indonesia ini bersifat positif karena iklannya tidak pernah menampilkan hal-hal yang buruk atau negatif. Contoh, ada iklan yang berhubungan dengan minuman keras. Itu buruk atau buruk karena mengajak orang untuk minum minuman keras. Alhamdulillah iklan di televisi kita hari ini semuanya positif. Kemudian ringkas. Tahu ringkas? Bahasanya tidak berbelit-belit. Itu adalah ciri kebahasaan dari teks iklan. Nah, sekarang kita rame-rame masuk ke ini. Gambar ini apakah iklan, poster, atau slogan? Slogan. Poster dan slogan. Iklan, poster, dan slogan. Ini masuk iklan. Ini hanya berupa gambar, tetapi kalau disuarakan dalam televisi ini gambar sangat bergerak. Bisa dipahami? Ini masuk iklan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ciri kebahasaan iklan ini ketika ditampilkan di televisi mengajak orang agar menggunakan sampo clear. Ini adalah poster. Biasanya dipasang di bisa di koran, bisa di pinggir jalan. Semuanya ini adalah sarana untuk mengajak orang bergabung di SMK ini. Ini juga masuk poster. Bahasanya mengajak orang juga untuk bergabung di SMP Strada warga kuliah. Ini adalah slogan. Yuk makan makanan sehat. Apa isinya ini? Mengajak orang untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Ini juga. Ini adalah slogan. Siapa yang bisa sebutkan isinya? Kalau saya mengatakan isinya seperti apa, maka bisa dijawab. Dari slogan ini menyuruh kita, mengarahkan kita agar menjaga kebersihan karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Bisa dipahami? Siapa yang belum paham? Nih, iklan, poster atau slogan? Oke, slogan. Mengarahkan kita untuk belajar
agar tiada sesal kelak saat Dua. tua. Makanya dari slogan ini mengarahkan kita, ini mempunyai makna yang luar biasa di slogan. Gunakan waktumu sekarang untuk belajar. Dari slogan ini, jangan sampai suatu saat kamu akan menyesal. Jadi itu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Ini Ikram, saya kata slogan. Slogan. Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Mengapa? Saya pernah tulisan di atas batu tahun 80. Sampai hari ini masih ada. Kalau dikaitkan dengan posisi kalian sebagai siswa belajar di saat ini, apa maksudnya? Apa maksudnya? Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Tapi kalau belajar di waktu besar bagaikan melukis di atas air, cepat hilang. Ilmu yang kamu dapatkan hari itu, hari ini kalian ingat, besok lupa. Tapi kalau belajar pada masa kecil, saya yakin apa yang kalian pelajari sampai tua, sampai berubah, sampai nenek kakek-kakek, nenek-nenek, kalian masih ingat. Ini adalah iklan, tetapi bahasanya bersifat slogan. Yamaha sebagai depan. Ini juga bersifat mengundang konsumen ya untuk membeli produk Yamaha. Bisa dipahami dari materi kebahasaannya, pola penyajiannya, kemudian dari gambar iklannya. Bisa dipahami? Oke anak-anak, kita lanjut pada pembagian kelompok. Kelompok 1 yang terdiri dari Zulman, Afriyadi, Marsha, dan Berlin. Silakan berdiri. Kelompok 2 yang terdiri dari Sawarudin, Yunasmin, Iklima, dan Melania. Berdiri. Kelompok 3 yang terdiri dari Safid Hairani, Haris, Muhammad Fadlin, dan Faridja Putra atau Farid. Yang di sana adalah kelompok 4. Silakan berdiri dan bergabung ke kelompoknya dengan mengatur posisi meja dan kursi. Ayo silakan. Oke, jadi ambil kelompok berapa? 2 di bagian. Di bagian itu ada beberapa. Nah, kelompok 4. Yang dari situ adalah pada lembar kedua dan ketiga. Yang memberikan jawaban itu adalah semua teman-teman di sini. Mungkin kelompok ini di yang kerja atau yang tulis adalah siapa? Meski, tetapi yang lain memberikan jawaban. Itulah ini. Lihat dulu di lembar kedua, lembar ketiga sudah jadi. Ada lagi pertanyaan? Nah, oke. Ini sebentar dulu ya. Lihat dulu di sini. Lihat dulu di lembar kedua. Oke, saya jelaskan dulu tentang
Di lembar kedua, tutup lembar kedua, di situ ada media dan isi. Media, tadi di materi apa? Media poster. Tadi di media tadi. Media cetak dan media elektronik. Silakan kalian lihat jenis gambarnya. Kalau dia masuk cetak silakan cetak, kalau elektronik. Bisa dipahami? Kemudian isinya. Isi dari iklan atau poster itu kalian tidak sesuaikan. Misalnya gambar apa? Yuk buang sampah berarti. Apa sih ini? Mengejar siapa ini? Mana lembar kedua tadi? Kelompok kedua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Oke, kalau sudah, maka saatnya dari masing-masing kelompok untuk mempersiapkan anggotanya dalam mempresentasikan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan saya kelompok 1 ingin membahas diskusi dari kelompok 1. 1. Media cetak jadi slogan berisi tentang mengajak kita semua untuk membuang sampah pada tempatnya. 2. Media cetak jenis slogan pendidikan berisi tentang betapa pentingnya belajar di waktu kecil. 3. Media cetak jenis poster kesehatan berisi tentang ajakan untuk mengonsumsi makanan yang sehat termasuk buah-buahan dan sayuran. 4. Media cetak jenis poster pendidikan berisi tentang ajakan membersihkan lingkungan sekolah. Mengajak semua orang untuk mengatasi stres dengan sehat. Imperatif bukti dan alasan karena tidak ada kata imperatif pada teks iklan tersebut. Dan pesan positif sangat berkesan positif, tidak ada yang mengajikan hal yang negatif. Ringkas karena sangat ringkas dan jelas. Iklan 2. Persuasif karena secara tidak langsung mengajak orang-orang membeli produk dengan aqua. Imperatif karena tidak ada kata imperatif pada teks iklan tersebut. Berpesan positif sangat bersifattif karena pesan tersebut bermanfaat. Ringkas karena sangat singkat dan jelas. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Dan seterusnya kita lanjut pada kelompok 2 diwakili oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, menganalisasi pola penyajian pada iklan, slogan atau poster. Yang pertama, yuk buang sampah pada tempatnya. Media tersebut adalah media cetak. Jenisnya slogan membuang sampah pada tempatnya. Berisi tentang ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, belajar di waktu kecil bagaikan yang tulis di atas
besar bagaikan melukis di atas air. Media tersebut adalah media cetak, jenisnya slogan pendidikan, berisi tentang ajakan belajar di waktu kecil agar sampai besar masih akan tetap diingat, sedangkan belajar di waktu besar akan cepat hilang. Yang ketiga, yuk makan makanan sehat, termaksud buah-buahan dan sayuran. Media tersebut adalah media cetak, jenisnya slogan makanan sehat, berisi tentang ajakan untuk mengonsumsi makanan yang sehat. Yang keempat mewujudkan sekolah bersih. Media tersebut adalah media cetak, jenisnya slogan hidup bersih, berisi tentang ajakan untuk membudidayakan lingkungan dengan hidup bersih. Yang kedua, minimalisasi kaidah kebahasaan pada iklan, slogan atau poster. Yang pertama, iklan tips mengatasi stres dengan sehat. Aspek pertama, persuasif. Buktinya karena secara tidak langsung mengajak melakukan tips mengatasi stres dengan sehat. Yang kedua, aspek imperatif. Buktinya karena tidak ada kata imperatif pada teks iklan tersebut. Yang ketiga, aspek berkesan positif. Buktinya sangat berkesan positif, tidak ada yang menyajikan hal yang negatif. Yang keempat, aspek ringkas. Buktinya karena sangat singkat dan jelas. Yang kedua, iklan Aqua kebaikan berawal dari sini. Aspek pertama, persuasif. Buktinya karena secara tidak langsung mengajak membeli produk minuman Aqua. Yang kedua, aspek imperatif. Buktinya karena tidak ada kata imperatif pada teks iklan tersebut. Yang ketiga, berkesan positif. Buktinya sangat berkesan positif, tidak ada yang menyajikan hal yang negatif. Yang keempat, ringkas. Buktinya karena sangat singkat dan jelas. Sekian, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok Tuan. Masih semangat? Oke, langsung pada perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan slogan poster. Media cetak, jenis slogan, berisi tentang mengajak orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Cetak, jenis slogan, berisi tentang membudidayakan hidup bersih, buang sampah selalu pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fitra, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Yuk, yang pertama, yuk buang sampah pada tempatnya. Media cetak, jenis slogan, berisi tentang membujuk untuk membuang sampah pada tempatnya. 2. Belajar di waktu kecil, bagaikan melukis di atas batu. Belajar di waktu besar, bagaikan melukis di atas air. Media cetak, jenis slogan pendidikan, mengajak kita untuk belajar di waktu kecil agar di masa depan kita tidak melupakan ilmu yang kita dapat. 3. Yuk makan makanan sehat, termasuk buah-buahan dan sayuran. Media cetak, jenis slogan, mengajak untuk mengonsumsi makanan yang sehat. 4. Mewujudkan sekolah bersih, budayakan hidup bersih, buang sampah selalu pada tempatnya. Media cetak, jenis slogan, membujuk untuk mewujudkan sekolah yang bersih dengan membuang sampah pada tempatnya.
Aspek persuasif karena mengajak untuk mengatasi stres. Aspek imperatif, tidak ada kata imperatif. Aspek berkesan positif, sangat berkesan positif. Aspek ringkas, tidak terlalu ringkas. 2. Iklan kebaikan berawal dari sini. Aspek persuasif karena mengajak untuk membeli aqua. Aspek imperatif, tidak ada kata imperatif. Aspek berkesan positif, sangat berkesan positif. Aspek ringkas, sangat ringkas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Semuanya bisa berdiri dulu untuk refleksi dulu. Begini semuanya dan seterusnya. Oke, sebelum merefleksi pada nomor hari ini, maka saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Guru, Oke, Sawaluddin. kesimpulan materi kita hari ini bahwa penyajian iklan dan poster dapat ditemukan di media cetak dan dapat ditemukan di media elektronik. Oke, lagi. Oke. Teks iklan bertujuan untuk mempromosikan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul biasanya bersifat persuasif atau ajak. Oke. Setelah saya melihat tadi, mendengarkan dari paparan beberapa kelompok, ada yang seharusnya itu masuk di poster, maka dia katakan itu masuk di slogan. Ada yang seharusnya masuk poster, maka dia masuk slogan. Kemudian juga tadi setelah saya mendengarkan paparan dari beberapa peserta kelompok, masih ada kata-kata yang perlu diperbaiki. Misalnya kata-kata perda itu tadi saja diawali dengan awalan di, bukan bukan mengajak tapi ajakan atau diajak. Bisa dipahami? Bisa? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya masih ada kaitannya dengan iklan ini, tetapi kita masuk ke strukturnya. Struktur iklan seperti apa. Kemudian sebelum kita akhiri, saya menunjuk Sawaluddin untuk membacakan doa penutup. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini dengan materi kita tadi, baik kebahasaan maupun pola penyajian iklan, poster dan slogan, dapat kita ingat selama-lamanya untuk kebaikan kita semua. Amin. Dipimpin oleh Sawaluddin. Silakan Sawaluddin. Sebelum kita istirahat, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, maka pertemuan kita hari ini saya nyatakan tutup dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.